Selamat malam, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saudara, apakah saudara sudah siap bersama-sama untuk bersekutu dalam mesbah doa malam hari ini? Bagus sekali. Saudara, bukankah satu hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, anak-anaknya, untuk menikmatinya? Bukankah suatu hal yang istimewa bagi kita untuk memuji, menyembahnya? Pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh karena itu, saya mengajak saudara sekalian bersama-sama kita menaikkan pujian, satu hal yang kurindu.
Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam mesbah doa. Tolong kami, mampukan kami supaya kami dapat berdoa, mampukan kami supaya kami dapat dengan jelas merenungkan firman-Mu dan boleh mengerti akan maksud firman-Mu, dan mampukan kami juga untuk memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bapa dalam surga, kami mohon Kau memimpin kami. Usirlah segala setan, roh jahat, anasir jahat yang mau mengganggu kami dalam mesbah doa pada malam hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami juga memohon Roh Kudus kiranya menerangi, menuntun kami dan menjamah hati kami, pribadi lepas pribadi, dalam mesbah doa malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam surat Filipi, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi akan kerinduannya. Ia mengatakan bahwa keinginannya adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, juga persekutuan dalam penderitaan di dalam Kristus, sehingga ia boleh semakin serupa Kristus di dalam kematiannya. Saudara sekalian, sudahkah kita juga memiliki suatu kerinduan yang sama, bahwa kita rindu mengenal Tuhan kita lebih dalam? Saudara sekalian, kesempatan baik bagi kita, karena Allah berkenan menyingkapkannya kepada kita semua, supaya kita dapat lebih mengenalnya. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama naikkan sebuah pujian, mengenal-Mu, dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan perundungan firman Tuhan. Mengenal-Mu. Ayo kita bernyanyi. Bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, lihat wajah-Mu, aku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu,
Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa untuk dunia. Kita bersama bersahati, berdoa kiranya Tuhan memimpin, menolong, supaya pekabaran Injil Tuhan Yesus Kristus semakin luas diberitakan. Kiranya Tuhan beranugerah dan boleh banyak orang yang datang kepadanya. Mari kita berdoa untuk India, di mana kasus COVID-19 sedang melonjak tinggi di sana. Banyak keluarga yang kehilangan sanak famili. Mari kita juga berdoa supaya seluruh rakyat di dunia ini sadar untuk menjaga hidup sesamanya dengan mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan menolong. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi kiranya dapat berjalan dengan baik dan dengan hasil yang sesuai dengan harapan. Mari kita berdoa untuk rencana pemerintah kembali melaksanakan sekolah dengan tatap muka terbatas. Kita berdoa supaya segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan baik dan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, juga dilaksanakan dengan aman. Mari pada saat ini kita bersama-sama berdoa memohon Tuhan memberikan kekuatan pelindungan bagi rekan-rekan atau para dokter, perawat dan tenaga kesehatan mereka yang ada di garda depan untuk menangani atau mencegah penyakit COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan pelindungan bagi mereka dan juga perlindungan bagi keluarga-keluarga mereka yang ada di rumah. Saatnya kita berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia. Kita berdoa kiranya setiap anak-anak Tuhan menjadi berani dan setia bersaksi kepada dunia ini bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan dan menjadi garam dan terang dunia.
Kita berdoa, kiranya orang-orang Kristen semakin rindu akan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam ajaran yang benar. Dan juga mereka boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa mendukung para hamba Tuhan dan pemimpin gereja. Kiranya Tuhan mampukan mereka untuk membekali umat Tuhan untuk hidup mengasihi dan takut akan Tuhan, serta hidup yang berkemenangan mengatasi segala godaan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong. Kesempatan ini kita juga berdoa untuk gereja kita GKI Agape dan juga untuk doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengingat sekeliling kita, saudara-saudari kita. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan yang demikian berat dalam hidup mereka. Baik itu berupa keuangan, studi, pekerjaan, ataupun masalah-masalah lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Mari kita mendukung saudara-saudari kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan ada yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah, memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Kiranya Tuhan menjamah mereka pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan ini, saudara-saudari sekalian diberikan waktu untuk menaikkan beberapa pokok doa pribadi. Baik yang merupakan kerinduan saudara, maupun yang merupakan pergumulan, ataupun juga saudara mengingat ada rekan-rekan lain yang masih membutuhkan doa saudara. Gunakanlah kesempatan ini dan sekaligus juga mempersiapkan hati untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Chwantau Antoni Chandra.
Mari kita berdoa. Berkatilah pembacaan perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menyapa setiap kami dan menyegarkan di dalam kehidupan persekutuan kami sebagai anggota tubuh Kristus. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka bagian Alkitab dari Roma 12 ayat yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, saya ingin mengajak kita pada malam hari ini merenungkan tentang betapa pentingnya sebuah persekutuan di dalam kehidupan kita. Saya mengutip dari apa yang disampaikan Bonhoeffer di dalam buku ini, yaitu Hidup Bersama. Dia mengatakan demikian, biarlah ia yang tidak dapat sendiri waspada terhadap persekutuan. Lalu kemudian, begitu juga sebaliknya, biarlah ia yang tidak berada dalam persekutuan waspada terhadap kesendirian. Mungkin kita akan bertanya, apa yang dimaksud dengan biarlah ia yang tidak dapat sendiri waspada terhadap persekutuan? Saudara, di bagian pertama, Bonhoeffer ingin menekankan betapa seringkali kita sebagai manusia, kita itu memang sulit sekali untuk hidup sendiri, ya. Tetapi di bagian ini dia ingin menunjuk kepada orang yang sangat bergantung sekali kepada persekutuan atau kepada kelompok, sehingga orang ini sangat bergantung dan dia kemudian mencari orang lain untuk memuaskan atau untuk mengobati rasa kecewanya karena dia nggak bisa sendiri, ya. Dan kita harus waspada terhadap orang-orang yang seperti itu. Kenapa, saudara? Karena sadar atau tidak, dia menjadikan persekutuan itu sebagai tempat untuk memuaskan dahaga keegoisannya. Saudara pasti akan bertemu dengan orang-orang tipe seperti ini di dalam persekutuan, ya. Dan jangan-jangan salah satunya adalah ya diri kita sendiri. Kita sangat bergantung kepada orang lain atau kepada kelompok, dan kita berharap bahwa orang lain itu bisa memenuhi ekspektasi kita, bisa mengobati rasa luka kita, karena kita nggak tahan dengan kesendirian, dan kita terus-menerus berusaha mencari mereka untuk sebagai pemuasan dari keegoisan kita. Dan orang seperti ini, dia akan melukai sebuah persekutuan. Bagaimana dengan yang kedua? Tadi dikatakan biarlah ia yang tidak dapat berada dalam persekutuan waspada terhadap kesendirian. Bonhoeffer mengingatkan bahwa ada juga orang-orang Kristen yang berpikir aku bisa hidup sendiri. Nggak usah perlu orang lain. Kalau tadi di ekstrim yang satu, dia itu sangat bergantung kepada kelompok atau persekutuan. Tetapi orang yang satu lagi berada di sisi yang lain, dia itu sangat bergantung kepada dirinya sendiri. Dan kemudian dia berpikir bahwa ya sudah, aku hidup sendiri bisa kok. Aku nggak memerlukan orang lain. Dan ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan, termasuk juga di gereja kita, saudara. Bonhoeffer lalu kemudian dia mengutip apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Dia mengatakan demikian, bila saya mati, maka saya tidak sendirian dalam kematian. Bila saya menderita, mereka menderita bersama saya. Bila kita meremehkan persekutuan antar saudara, kita menolak panggilan Yesus Kristus, dan dengan demikian kesendirian kita itu hanya akan menyakiti kita. Saudara,
penting sekali bagi kita sebagai orang-orang percaya ketika kita hidup di dalam persekutuan, ketika kita hidup di dalam kasih, kita tidak lagi membuat persekutuan itu menjadi tempat untuk yang akhirnya membuat orang-orang itu berfokus kepada diri kita. Tidak boleh seperti itu. Tetapi bagaimana persekutuan itu bersama-sama orang itu dikasihi dengan begitu rupa. Orang diterima dengan apa adanya. Sehingga ketika hidup persekutuan itu menyatakan kasih Kristus, yang dimana kasih itu nyata, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi nyata di dalam tindakan, kita akan mengalami sebuah hidup bersama yang dimana Martin Luther mengatakan, ya ketika aku mati sendiri pun, aku nggak mati kok dalam kesendirian, tapi aku bersama-sama. Begitu juga ketika aku menderita, aku nggak sendirian, tetapi sebenarnya aku menderita bersama. Bukankah ini sesuai dengan apa yang Paulus sampaikan? Ketika ada satu anggota sakit, yang lain pun juga merasa kesakitan. Dan itu artinya ada sebuah penekanan yang sangat penting di dalam kehidupan Kristen, betapa pentingnya sebuah persekutuan bagi diri kita secara pribadi. Ya. Persekutuan atau kelompok kita, ya, atau komunitas kita, kalau kata kelompok kita mungkin terkesannya negatif gitu ya. Ada kelompok kita, ada kelompok kalian, kelompokmu berbeda dengan kelompokku. Tapi mungkin kita bisa mengatakan komunitas orang percaya. Ketika kita sebagai komunitas orang percaya, ya, hidup bersama di dalam kasih, saya rasa persekutuan itu menjadi sebuah persekutuan yang sangat indah sekali. Dan ingat, Paulus menuliskan di dalam Roma 12, itu menjadi salah satu aplikasi mengenai hidup di dalam kasih. Yaitu kasih itu harus kita nyatakan di dalam kehidupan komunitas kita. Saudara, saya ingin menyampaikan cerita. Suatu kali berbagai jenis buah-buahan itu berkumpul di sebuah taman, ya. Jadi ini sebuah cerita fiktif gitu ya. Sebuah cerita ilustrasi, tapi menurut saya ini ada sebuah poin yang sangat baik sekali. Ya. Jadi segala jenis buah-buahan apapun itu berkumpul di sebuah taman, mengadakan pertemuan dan diskusi. Mereka ingin mengetahui mengapa tidak ada buah lain kecuali buah anggur yang mengandung sari yang menghasilkan minuman anggur terbaik. Ya. Mereka mengatakan, anggur itu minuman yang sangat terkenal di seluruh dunia dan semua orang menikmatinya, menyukainya. Mengapa Allah lebih berkenan memberkati dia daripada kita? Waduh, ada yang mengatakan seperti itu ya. Dan kemudian anggur itu mengatakan, hei, Anda sekalian itu ya, kalian semua itu tuh bertumbuh sendiri-sendiri. Ya, masing-masing oleh dirinya dan untuk dirinya. Tetapi kami anggur selalu bertumbuh berumpun, berbuah berumpun, dan bergelantung bersama. Itulah kodrat kami. Itulah satu-satunya cara kami dapat bertumbuh. Dan mungkin saling membantu itulah yang menempatkan sesuatu yang ekstra khusus ke dalam minuman yang berasal dari kami. Saudara, menurut saya cerita ini sangat indah sekali. Kita tahu anggur, ya, buahnya itu nggak sendiri-sendiri, tetapi itu mereka bersama-sama. Dan bukankah kehidupan persekutuan kita seharusnya juga seperti itu? Dan bukan kebetulan juga Tuhan mengumpamakan dia adalah pokok anggur. Ya, dan kita adalah rantingnya yang harus menghasilkan buah. Kalau kita mau tarik berkaitan dengan ilustrasi tadi, ketika kita berbicara tentang kehidupan persekutuan, bagaimana sih supaya kehidupan persekutuan kita bisa dinikmati setidaknya di keluarga kita, setidaknya berdampak di lingkungan kita? Mari kita berhidup bersama-sama.
Kita hidup di dalam persekutuan bukan lagi untuk menampilkan diri atau show off, no, tidak. Tapi kita hidup di dalam persekutuan supaya kita semakin diasah di dalam kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Yohanes di dalam suratnya mengatakan, bukankah kalau kita yang seringkali mengatakan mengasihi Allah, kita pun harus mengasihi sesama. Persekutuan adalah sebuah tempat yang pertama-tama untuk menguji kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita mengasihi orang yang tidak sependapat dengan kita? Apakah kita tetap mengasihi mereka yang mungkin menyakiti hati kita? Atau apakah kita mau terus-menerus mengasihi komunitas di mana kita bertumbuh bersama? Bukan untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita bersumbangsih, hidup bersama, saling membangun satu dengan yang lain. Dan saya rindu komunitas kita di GKI Agape hari ini mungkin kita terpisah. Ya. Kita beribadah melalui media digital, YouTube, di rumah kita masing-masing. Tapi saya rindu kita tetap ada persekutuan yang hangat. Tidak perlu hal-hal yang formal sampai harus Zoom, yang seakan-akan ini loh persekutuan kita yang kemudian kita posting dan kita tunjukkan kepada dunia, hei saya sudah bersekutu. Tidak, tapi hal-hal sederhana, mungkin bentuk saling memperhatikan, saudara masak sesuatu, saudara kirimkan ke jemaat di rumah yang dekat dengan saudara, lalu kemudian saling berbagi sukacita. Bukankah itu juga memberikan sebuah warna-warna tersendiri di tengah suasana atau awan gelap yang sedang merintangi kita hari ini? Dan bukankah setelah awan gelap itu ada pelangi? Dan saya rindu kehidupan persekutuan kita di GKI Agape, di tengah segala kesederhanaan kita, di tengah segala keterbatasan kita, kita dapat tetap mampu untuk memberkati, menjadi berkat, berbagi, saling peduli satu dengan yang lain, dan doakanlah mereka di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Banyak hal yang masih merupakan misteri dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Tapi satu hal yang dapat kita pegang baik-baik, janji Tuhan. Tuhan merancangkan yang terindah dalam hidup kita, bahwa Tuhan mengatur semuanya baik, semua yang terindah bagi kita. Meski kadang-kala kita harus melewati lembah kekelaman, namun Tuhan beserta kita. Semua baik. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang kami miliki dalam mesbah doa pada malam hari ini. Dengarlah doa kami dan kerinduan hati kami. Terima kasih untuk firman, terangilah hidup kami. Ya, semuanya baik karena Engkau telah mengaturnya sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, berakhir sudah mesbah doa kita pada malam hari ini. Sampai jumpa, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.